Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelum kita lanjutkan kajian kita ini, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya ya berupa infak dakwah, sehingga channel ini masih dapat eksis hadir ke ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Itu lampunya terang. Berikutnya juga terima kasih untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya. Atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doa kalian juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Minum dulu. Dan ini gak boleh ngopi. Tadi pagi sudah habis kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nuruti maunya sih ngopi terus, tapi katanya harus diimbangi air putih. Oke, aku ulangi. Untuk viewer terkasihku, matur nuwun, terima kasih ya atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Dan semoga selalu anti skip dan anti download. Dan bila mana berkenan, silahkan untuk di-share kajian-kajian dari channel dakwah ini, linknya silahkan di-share ya. Oke, kita lanjutkan. Ini masih kelanjutan yang kemarin ya. Cuman ini kita bikin close case ya. Jadi kita tutup di sini supaya kita besok bisa kembali ke sini. Ya. Kita kembali ke sini berarti besok ke seri yang kelima. Kenapa harus kita selesaikan di sini? Karena ini menjadi pijakan yang di sini nanti, maka katakanlah benang ruwet gitu loh ya. Keruwetan di sini harus kita urai dulu sehingga kita nanti landing apa enak gitu loh di sininya. Jangan ini belum selesai kita sudah ke sini. Kita cari dulu ini permasalahannya di mana ya. Baru nanti setelah ini selesai kita ke sini. Ya beginilah kajian kalau singular, dia kadang keluar, masuk lagi, keluar lagi gitu. Itu biasa. Karena kalau aku bikin strike juga enggak bisa. Dia harus lari dari satu ayat ke ayat yang lain gitu. Ya. Oke, aku akan kembali mengomentari dari komentar-komentar yang masuk dari semua viewer yang ada ya. Cuman akhirnya aku telah membaca semuanya ya. Artinya aku harus memilih kan mana yang aku komentari dan yang mana yang tidak aku komentari. Dan kali ini supaya lebih fokus dulu ya, aku akan menjawab satu komentar dari Kang Mas dosen kita ya, yang semoga bahagia selalu bersama keluarganya, yaitu Kang Mas AGMTH gitu. Jadi kalau ngobrol sama orang punya ilmu itu enak ya. Ngobrol sama orang punya ilmu itu enak. Lihat santun banget kan. Dia nggak nyerang pribadi gitu. Jadi kita juga harus hormati. Aku sebetulnya mencari teman-teman diskusi yang seperti ini gitu. Tapi kalau orang yang sudah nggak punya otak, ilmunya juga pas-pasan, kadang-kadang tahunya itu hanya katanya-katanya, itu ribet. Ya, seperti di sini ada komentar yang masuk. Awalnya aku mau kasih tanggapan, tapi setelah dia menggunakan diksi yang itu menyerang pribadi, aku jadi tidak selera menanggapi. Jadi aku tidak kasih tanggapan.
Dan juga itu sudah dijawab oleh soleha kita dan oleh eh, Lai MX ya. Soleha kita itu dari Demak nggak salah, dan itu sudah dijawab dengan bagus. Saya kira cukup dialah untuk menanggapi, nggak harus aku turun tangan. Kalau apa semua aku turun tangan kan juga repot, dan juga memberikan kepercayaan kepada mereka berdua ya, dan juga tentunya kepada yang lain juga aku beri kesempatan, kan itu juga bagus, karena kan format kita memang mengedukasi ya, bagaimana cara berdialog yang santun gitu. Jadi aku pikir aku tidak akan menanggapinya karena tidak beretika ya. Dan yang pertama, yang kedua, eh, tadi Mbak Soleha R kita yang dari Demak dan Kang Mas MX ya, yang itu juga dari Tanah Karo, ternyata itu sudah cukup lah, dan mereka sudah menjawab secara tepat ya. Jadi ini seperti aku tegaskan kemarin ya, aku hanya memberikan jawaban kepada mereka yang punya etika. Tunjukkan bahwa kamu punya agama, apapun agamamu. Syaratnya apa? Orang kalau punya agama itu mesti punya etika ya. Tapi kalau di luar itu aku nggak kasih jawaban. Bukan berarti aku tidak bisa menjawab. Untuk apa aku memberikan waktuku untuk yang begitu itu ya? Untuk apa? Percuma. Jadi biar anjing menggonggong dan kafilah tetap berlalu. Adapun untuk teman-teman, silahkan kalau mau menanggapi, monggo, aku nggak pernah larang, silahkan saja. Dan itu sudah ditanggapi dengan bagus, dengan manis, dan dengan amat sangat sempurna. Poinnya itu 100. Ya. Jadi masalah yang berjalan di atas air ya, yang masalah waktu yang 16 hari 18 hari itu sudah, biar ditanggapi sama eh, Mbak yang dari Demak ya, dan Mas MX yang ternyata dari Tanah Karo juga, karena dosen yang mau kita kasih tanggapan itu dari Tanah Karo ternyata ya. Oke. Kalau aku pernahnya ke Brastagi, itu juga daerah banyak dari saudara-saudara kita Batak Karo. Meskipun aku dalam habitatku itu budayanya itu bukan Batak Karo tapi Batak Toba. Batak Toba itu ngomongnya lebih blak-blakan ya. Kalau Karo itu halus, kalau Jawa itu kan lain. Nah, aku Jawa ini Jawa Timur, nah itu blak-blakan. Lain nanti dengan Solo Jawa Tengah itu lain ya. Kadang-kadang orang kalau nggak tahu kaget, tapi bukan berarti menyerang atau enggak gitu. Ada juga yang ngomong itu, ngomong aja seperti orang berantem, apalagi berantem. Ya gitulah, Batak Toba memang begitu ya. Kalau Batak Karo itu halus ya. Oke. Untuk Kang Mas AM ya, aku kasih komentar dulu gini, Kang Mas AM ya. Melanjutkan yang kemarin, yang menurut jenengan bagi orang Kristen gitu ya, itu tidak masalah, justru bagi sekelas Gus Beti gitu kira-kira lah ya. Tolong kalau salah nanti ya dibenarkan, karena aku kalau mau buka lagi nanti filenya berubah lagi ya. Itu bermasalah. Ya memang Mas ya, dan ini menjadi bukti kan bahwa 6 hari dan 8 hari itu tidak menjadi masalah bagi teman-teman Kristen. Justru bagi aku itu menjadi masalah ya, menjadi masalah. Aku pernah dulu di sini ada Institut Injili Indonesia. Pada waktu itu sebuah majalah terkenal memuat wajah Yesus dalam berbagai macam perspektif. Ada Cina, ada Eropa, ada Asia, ada India. Asia itu ya, India itu ya, ada Jepang, ada macam-macam gitu. Terus aku diskusikan karena kami satu tempat kos ya. Beliaunya ingatku dari Ambon kalau nggak salah, sedang menuntut ilmu di I3 ya. Kami diskusikan dengan santai, dengan gitu ya, dengan hangat. Menurut kamu bagaimana kalau Yesus digambarkan dengan wajah seperti ini? Padahal kan objek aslinya itu ada gitu, bukan tidak ada. Jadi kalau objek aslinya ada, dia adalah sosok dengan genetika Israel, tentunya kan tidak bisa liar kita
memperspektifkan dia sebagai Asia, sebagai Eropa, sebagai Afrika dan lain sebagainya. Bahkan ada yang Jawa pakai belangkon itu ada. Setelah itu aku mendapatkan jawaban, tidak Mas, bagi kami itu tidak masalah mau diperspektifkan apapun gitu. Jawabannya seperti itu. Ya sudah. Artinya sesuatu yang bagi aku masalah, bagi dia walaupun dia seorang pada waktu itu mahasiswa ya, tidak ada masalah, ya sudah. Artinya aku sudah tahu, oh cara pandang dia begitu, cara pandangku begini. Gitu. Itu diskusi yang mengasihkan. Kalau ketemu ya alhamdulillah, haleluya, ya. Haleluya itu halaluliyah, ya itu Yahweh, ya. Dia setara dengan maknanya itu alhamdulillah gitulah ya. Kalau ketemu ya alhamdulillah, nggak ketemu ya tidak ada masalah. Kita tetap bersahabat, bersaudara gitu. Tapi kita tahu, oh cara pandang dia begitu, cara pandang aku begini. Nah, seperti itu Mas. Ya, aku juga belajar Al-Quran juga begitu. Ya, seperti kemarin waktu aku sangat tidak puas apa itu sebetulnya sholawat. Ya, mungkin bagi teman-teman Islam yang tidak seperti aku, dia terima aja. Dan aku tidak terima sholawat secara umum dan lain bisa lihat itu tentang sholawat itu ada berapa seri. Sholawat itu tidak seperti yang umum pahami. Jadi aku memperlakukan yang sama dalam mencari kebenaran bagi diriku sendiri. Dan aku tidak mau tunduk terhadap siapapun. Ya. Guru itu hanya menyampaikan informasi ke aku, nanti keputusan ada di aku sendiri. Aku bisa sepakat dengan guru dan bisa tidak sepakat. Gitu Mas. Ya. Aku tidak puas. Maka aku cari lagi, aku cari informasi, berguru lagi ke tempat lain. Akhirnya bagi aku sholawat itu dimaknai mendukung, bukan mendoakan, ya kan beda, cara pandangku beda, gitu ya. Begitu juga dalam Alkitab ini, ya bagiku itu masalah Mas, dan telah terbukti kan tidak bisa terselesaikan, nggak bisa terselesaikan, ya karena apa? Aku memegang apa yang disampaikan Matius dalam Injil karangannya, yaitu Matius 25:21 ya. Aku catat biar nanti enak kalian kalau mau mereferensinya ya. Ini Matius 5:21. Ini biar dulu ya. Tuh. Di sini ya, Matius 5:21. Ya, nanti dirujuk Lukas 6:10. Lukas 6:10. Apa kata Matius dalam Injil karangannya? Dikatakan bahwa maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya. Ini Yesus telah mengajarkan kepada kita lewat perumpamaan kan ini. Sekarang kita lanjut ke Lukas 6:10. Apa kata Lukas dalam Injil karangannya? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi mungkin perbedaan 6 hari dan 8 hari itu dianggap perkara kecil. Ya silahkan, monggo saja. Tapi bagi aku tetap mengikuti apa yang disampaikan Yesus. Perkara kecil itu harus kita berikan kesetiaan. Karena kalau kita tidak setia kepada perkara-perkara kecil, maka kita tidak akan pernah setia juga pada perkara-perkara besar. Seperti di Matius 5:21. Kenapa dia kemudian diberikan tanggung jawab terhadap perkara besar? Karena dia sudah diuji dengan perkara kecil dan dia tetap setia, maka dia lulus. Kalau seandainya sama tuannya dia dikasih perkara kecil aja dia tidak setia, tentunya tuannya tidak akan memberikan perkara yang besar untuk diselesaikan.
Jadi aku mengikuti apa yang tertulis dalam Injil karangan Matius dan Injil karangan Lukas. Mungkin perbedaan 6 dan 8 itu perkara kecil. Oke lah perkara kecil, tapi ingat tidak boleh kita abaikan. Di situ Mas bedanya ya. Makanya aku ingin semua peor-peor terkasihku ini ya, mari kita diskusikan dengan baik. Karena apa? Ketika aku berbicara tentang Yesus, itu artinya aku memberikan pertanggungan jawabku tentang siapa Yesus menurut cara pandangku, dan aku siap mempertaruhkan secara akademik, secara intelektual. Tentang pertanggungan jawab itu pasti aku berikan. Jadi bukan menista menyerang, bukan. Cara pandangku tentang Yesus begini loh. Karena apa? Karena Islam itu menghormati Yesus. Itu tidak perlu diragukan lagi. Kami tidak boleh memperlakukan Yesus secara tidak terhormat. Tidak boleh. Nggak boleh. Itu diperintahkan dalam Islam. Semua itu para nabi itu harus dihormati. Gitu. Kalau di sini sudah tahu, tentunya teman-teman Kristen akan lebih paham lagi. Ya. Aku bergelut dalam Alkitab itu dalam rangka aku ingin mempertahankan argumentasiku secara akademik. Siapa sebetulnya Yesus itu? Jadi bukan untuk begini dan begitu, enggak. Nah, kalau di sini bisa dipahami, tentunya tidak akan keluar kata-kata yang menyerang pribadi itu untuk apa? Sampah. Aku maunya edukasi. Ya. Itu Mas Age ya. Jadi semoga bisa memperjelas positioning yang aku ambil ya. Oke, kita baca komentar dari Mas Age. Kalian bisa lihat di komentar yang kemarin. Mas Age bilang begini. Pertama, sepertinya judulnya kurang tepat. Yesus tidak dimuliakan 6 hari, tetapi 6 hari kemudian. Jadi peristiwa Yesus mengajar muridnya ada jeda waktu. Kata 6 hari kemudian itu menunjukkan kepada peristiwa sebelumnya. Kalau kata kemudian dihilangkan, kesannya seperti judul kajian ini. Yesus dimuliakan 6 hari. Oke, aku tanggapi langsung aja ya satu persatu. Terima kasih sebelumnya mau lihat godang Tuhan Munasude ya, tapi aku enggak tahu kalau bahasa Karonya gimana ya. Aku bahasa Karonya itu yang paling tahu piso surit sambil bernyanyi sambil menari. Karena itu diajarkan aku waktu kecil dulu ya, waktu masih SD. Piso surit. Ya, kalau bahasa Karo enggak nguasai aku Batak Karo. Karena aku dalam komunitas Batak Toba ya. Nggak tahu kalau terima kasih apa ya. Kalau kami kan mau lihat godang lae gitu ya. Terima kasih banyak. Lae itu kalau dalam Jawa bisa cak, bisa kang gitu ya. Itu keakraban. Oke. Sekali lagi aku tegaskan, kenapa aku jarang mau diajak diskusi kalau itu hal-hal yang serius lewat Zoom, apalagi kalau sudah lintas iman. Lewat StreamYard, istilahnya diskusi virtual, itu aku enggak mau. Karena apa? Cenderung terbuka kemungkinan untuk salah memahami. Begitu. Ya. Kalau kita ketemu muka kan enak mengkonfirmasi. Oh itu enggak begitu maksudku begini. Nah, tapi kalau sudah Zoom virtual seperti ini kan virtual juga ini, tapi ini dalam bentuk tulisan. Nah, gini lah ya. Kalau lah mengaitkan ya, sepertinya judulnya kurang tepat. Judul yang diambil kemarin ya. Judul yang diambil kemarin terus dengan kaitkan yang 6 hari itu ya memang kurang tepat lah ya. Karena lah ya, memahaminya seperti itu. Padahal kata-kata judul itu yang aku ambil itu untuk memudahkan viewer ketika dia akan mengkonfir. Maka aku tulislah. Itu kan yang aku tulis perikopnya lah. Jadi supaya aku hati-hati begini aja
Seringkali orang ngomong tidak alkitabiah, apalagi tidak mendasar dan banyak kata. Padahal semua aku tampilkan ayat-ayatnya seperti ini. Ya. Dia yang kemarin itu ya, itu judulnya apa leh? Tolong leh. Ini kalau Bapak buka nanti berubah lagi dia, Bapak sulit. Sebentar ya, sebentar lah ya. Biar dibuka sama Gerah itu. Udah ketemu? Sudah ketemu? Nah, ini sudah ketemu. Yesus dimuliakan di atas gunung, ya. Itu sebetulnya coba lah bacalah di Injil. Teman-teman lain aku minta buka Injil ya, supaya aku nanti jelasinnya gampang. Itu kan judul perikop yang aku ambil. Ya, karena apa? Aku memberikan guiding kepada teman-teman kalau mau meneliti, kan konfirmasi kita kan ke original ayatnya dulu kan. Oh ini gue seperti ini kira-kira liar nggak ngomongnya. Kan dikonfirmasi kan, jangan-jangan Injilnya bilang A, aku bilang B. Ya itu kan nggak boleh dong begitu. Karena sekarang ada ya, itu teman Kristen ya, nggak tahu juga, tapi jangan ditiru lah ya. Tidak semuanya kok, ini insidental aja. Dia berbicara seolah-olah itu hadis Nabi begini. Padahal nggak ada hadis seperti itu. Nah, aku nggak mau gitu lah. Aku maunya kita ini kan cari yang benar, bukan cari menang-menangan. Nggak, apa artinya menang kalau nggak benar? Kita nggak, filosofi kita adalah mencari kebenaran, bukan kemenangan. Aku nggak apa-apa dibilang kalah asalkan aku benar. Gitu. Ya. Nah, supaya tidak dibilang aku ini ngarang seperti tadi teman Kristen, tapi tidak semua ya, ini kasuistis kepada dia yang ngarang hadis. Jadi ngomong seolah-olah hadis itu begitu padahal nggak ada hadisnya gitu ya. Itu kan rame di grup sebelah, aku suruh masuk sana aku nggak mau. Ya. Yang bilangnya Kanjeng Nabi begini begitu, ya terlaluan kasar katanya ya. Aku nggak mau ngomong lah. Ya, kita kesini aja. Ya, jadi setiap ucapanku itu ada bisa dinisbahkan. Ayatnya ini loh, gitu loh. Gitulah yang maksudku. Nah, adapun judul Yesus dimuliakan di atas gunung bukan berarti dia dimuliakan 6 hari, enggak begitulah ya. Aku cantumkan itu untuk memudahkan bagi siapa saja, terutama teman-teman Kristen, kalau ingin mengkonfirmasi apakah aku ini los Alkitab, semaunya aja ngomong atau tidak, itu bisa langsung merujuk ke perikop yang aku sebutkan tadi. Itu kan judul perikop lah. Kalau Lai buka itu judul perikop, ya. Judul perikop yang aku ambil, ya. Coba kita lihat. Matius 17. Nah ini. Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus dimuliakan di atas gunung. Inilah. Ya. Jadi maksudku bukan Yesus dimuliakan di atas gunung 6 hari atau 8 hari, tidak. Tidak begitu, tidak seperti yang Lai jelaskan itu. Kalau yang seperti Lai jelaskan itu ya memang jadinya nggak tepat gitu loh Lai. Ya. Ya tapi maklumlah namanya kan aku sudah bilang seperti teman kemarin, tolong kos dikasih subjudulnya gitu. Gak gampang bikin judul itu. Sebetulnya judul yang bagus itu bagaimana dia singkat, tapi dia bisa menggambarkan seluruh konten yang mau disampaikan. Cuma kan enggak gampang, enggak mudah gitu lah. Makanya aku selalu menghindari clickbait. Untuk apa clickbait itu? Aku enggak mau. Jadi judul itu harus seperti apa isi. Itu pun kita sulit. Aku ndak mau demi apa namanya payword terus bikin judul yang ndak. Kalau yang lain mau terserah, itu urusan dia dan aku ndak mau komen. Tapi bagi aku karena sudah meneguhkan posisi sebagai akademik, aku tidak mau gitu. Ya, sudahlah ya, clear ya. Aku jawab ya.
Kalau jenengan mengaitkan langsung ke 6 hari memang jadinya ya kurang tepat. Tapi bukan maksudku mengaitkan, tidak. Itu sebagai guiding supaya mereka yang nonton video ini bisa mengkonfirmasi langsung ke Alkitabnya. Supaya lebih mudah gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Matius, Markus menulis 6 hari kemudian. Artinya penjelasan waktu yang akurat yaitu 6 hari kemudian. Tetapi dalam Lukas beda. Sepertinya Lukas menerima berita Yesus dimuliakan tidak dengan akurat sehingga ditulis demikian. Lai, hormat aku sama kau lai. Ya. Aku hormat sama kau lai. Ini artinya sebuah kejujuran dan kita harus hormati kejujuran. Karena dalam kajian akademis ya, bohong tidak boleh, salah boleh. Artinya apa? Dia harus jujur. Kecuali dalam dunia politis, salah tidak boleh, bohong boleh, supaya dia terlalu benar di mata konstituennya dan besok terpilih lagi. Nah, ini bukan ranah politis, kita ranah akademis. Ini Lai sudah jujur dan kejujuran itu harus kita hormati. Dan aku sangat menghormati Lai. Daripada anjing yang satunya itu dia ngomong kira-kira. Apa mau kok disebut bahwa oh berarti Injil itu kitab suci kira-kira ya? Kira-kira suci, kira-kira enggak. Kan enggak begitu. Ya, ini jawaban seorang akademis itu begini dan aku harus memberi hormat kepada Lai. Ya. Lihat penjelasan dia. Matius dan Markus menulis 6 hari kemudian. Artinya ada penjelasan waktu yang akurat, yaitu 6 hari kemudian. Tetapi dalam Lukas beda. Sepertinya Lukas menerima berita Yesus dimuliakan tidak dengan akurat, sehingga ditulislah demikian. Ya, Lukas 9:28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu. Jadi Lukas menggunakan kata kira-kira. Jadi Lukas tidak mengatakan 8 hari kemudian, tapi kira-kira 8 hari sesudah. Sesudah apa maksudnya ya? Pengajaran itu. Namanya kira-kira berarti bisa lebih, bisa kurang. Dan dari tulisan Matius dan Markus, maka 6 hari kemudianlah yang akurat. Demikian, salam sehat selalu. Clear. Jadi diakui bahwa yang akurat itu yang ini. Tapi aku belum tentu setuju. Bagaimana kalau aku mengatakan ternyata yang akurat ini? Ya, karena ada alasan sendiri untuk membangun. Ya, karena kalau nanti kita bicarakan, kita lihat Markus, Matius itu selalu copy paste, beda-beda tipis. Tapi kalau Lukas tidak mau, Yohanes apalagi? Makanya Yohanes kan tidak mengatakan ada yang bangkit, karena dia tidak menghadirkan. Oh enggak di sini dia yang kemarin ya, dia yang kemarin. Yang kita berbicara kebangkitan. Ini yang dimuliakan. Sorry, aku salah ngomong ya. Yohanes tidak mau tunduk. Ya. Kita lihat Yohanes 20, 24, 29. Sebentar. Mana Injil itu? Ya. Kalian buka Injil juga. Ya. Kalian buka Injil supaya sama-sama enak. Ya. Kita berawal dari Matius 9. Matius 9 berapa? 2. Sorry. Matius 17. Salah lihat. Makanya kalian harus juga lihat. Kalau aku salah bisa diingatkan gitu. Aku kadang-kadang salah baca. Nah, ini. Yang memberitakan itu hanya Matius, Markus, Lukas dan Matius. Yohanes kosong, enggak mau dia. Jadi berita itu diberitakan. Coba kita lihat di sini Yohanes 20 apa isinya. Ya. Biasanya kalaupun Yohanes memberitakan, dia
pilih bahasa yang beda. Yohanes tidak mau tunduk. Ya. Dan seperti aku bilang kemarin, Yohanes itu memang bahasanya itu, filosofinya, sastranya sangat tinggi dibanding tiga kanonik yang lain. Ya. 24 Yohanes 20. Sebentar ya. Yohanes 20 24 19 24. Oh, dia menceritakan tentang Thomas. Sorry. Ini kaitannya dengan ini nanti ya, ketika terima telepon balik Bapak lagi kan. Ya. Sorry. Ini kaitannya dengan ini ya, tentang bagaimana di sini kan ada rasa ketakutan. Di sini Thomas kaget gitu ya. Tapi ini sendiri Yohanes tidak menceritakan. Karena apa? Kita lihat di sini ya, dimuliakan di atas gunung. Lihat ini yang ada Markus, Matius dan Lukas. Lihat ini. Itu segera ke depan tuh, takut Bapak salah lihat. Gerak itu bantu ke sini. Nih lihat. Lihat ini tepat enggak? Lihat, pas enggak? Yang ada mistar. Pas nggak? Pas? Nah, di situ tidak ada kata Yohanes kan? Jadi cerita itu hanya diinformasikan oleh Matius, Lukas dan Markus. Yohanesnya enggak muncul di sini. Nih. Ya, enggak muncul. Nih, jelas tuh. Enggak muncul. Kalaupun ada, Yohanes nanti dia menggunakan bahasa yang lain. Ya. Jadi itu ya. Sekarang kita sudah tahu ya, layak kita, Pak dosen kita memilih ini yang lebih akurat ya. Ya kita terima alasannya ya, kita alasan bahwa ini yang tidak akurat, yang Lukas ya. Lukas menerima itu tidak dengan akurat. Apakah benar ini lebih akurat? Ya belum tentu juga. Tapi sementara kita terima aja dulu. Markus dan Matius itu lebih akurat. Ini yang tidak akurat. Artinya kalau kita pakai bahasa kasarnya nih ya, ini harus dibuang karena salah. Gitu loh. Ini harus dibuang karena salah. Tetapi apakah ini harus dibuang? Enggak juga. Karena apa? Kalau ini kita posisikan sebagai hadis. Kalau ini kita posisikan sebagai hadis. Karena nanti hadis itu ada yang sohi, ada yang doib gitu. Makanya lah ya, seperti video yang pernah aku unggah bahwa kitab suci, Alkitab itu selevel dengan hadis, itu disampaikan oleh seorang dosen juga dari sini, Institut Injili Indonesia I3, dalam diskusi kita di sebuah kampus. Ya, itu sudah lama, sekitar ada 15 tahun yang lalu, mungkin lebih ya, mungkin 20-an lah ya. Itu beliaunya, Pak dosennya juga ya seperti Laya ini, dia berkata jujur ya. Cuman dalam perspektif yang beda. Pak dosen itu bilang, tolong Injil itu jangan disamakan dengan Al-Qur'an. Tapi disamakanlah dengan hadis. Karena Injil itu intinya menceritakan riwayat Yesus dari mulai kelahiran sampai nanti mau turun lagi. Itu yang bilang juga dosen, dan itu kita hargai. Kita harus hormati gitu loh. Nah, mungkin menjadi pertanyaan, yang dimaksud Injil oleh umat Islam yang dia terima sebagai kitabullah itu lalu yang mana? Nah, itu yang diterima dalam perspektif Islam adalah firman yang disampaikan oleh malaikat, diterima oleh Yesus atau Kanjeng Nabi Isa. Itu yang kita terima sebagai Injil.
Kalau yang Injil yang sekarang ini, yang kanonik ini, itu hadis. Gitulah ya. Ya tentunya teman-teman Kristen sulit untuk menerima ini, aku paham ya. Tapi setidaknya kita saling mengerti positioning kita seperti itu, gitu. Ya, sekarang kita mulai kembangkan lagi seperti ini, ya. Beda kalau aku aku rasakan, aku perhatikan ya, apa yang ditulis Markus, Matius, Lukas itu beda dengan apa yang ditulis oleh Yohanes ya. Sekarang kita coba kita cek tentang ini sudah ya. Ini masih perlu aku ya. Ini sudah. Kita lihat tentang baptisan lah, tentang baptisan ya. Baptis. Tentang baptis. Kita lihat di Matius 3:17 ya. Matius 3:17. Kemudian di Markus 1:11 ya. Markus 1:11. Kemudian di Lukas 3:22. Lukas 3:22. Kenapa aku ambil ini? Karena ada narasi yang sama di sini. Ya tidak sama persis sih. Ya. Begini, di Matius 3:17. Lalu terdengarlah suara dari sorga mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu kata Matius. Sekarang kita komparasi apa kata Markus. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Bedanya tipis banget. Yang satu mengatakan inilah anak yang kukasihi, yang satunya bilang engkaulah. Jadi seperti copy paste antara Markus dan Matius. Ya. Copy paste. Ini kan copy paste ini. Ya ada bedanya tapi nggak signifikan gitu loh. Lain dengan Lukas, Lukas nggak mau tunduk terhadap Matius, Markus. Lukas lebih apa ya? Lebih independen. Kalau ini juga kita nggak tahu apa Matius yang mengkopas Markus atau Markus yang mengkorpas Matius. Karena kalau kita lihat, kita berbicara penulisan Injil lagi ya. Mana yang lebih tua ini? Antara Matius dan Markus. Tolong kalau aku salah dibenarkan. Setauku yang lebih tua itu Markus. Karena ini tahun 50-an. Baru kemudian Matius, Lukas, Yohanes itu lebih muda. Dia di tahun 90-an. Kalau memang Markus yang lebih tua, berarti Matius yang mengkopas Markus. Sama dengan hadis, juga begitu. Nanti ada satu hadis, riwayatnya siapa, nanti itu kita lihat. Gimana ya, teman-teman Kristen ngerti nggak ya? Nanti kita lihat sanadnya. Sanadnya itu larinya kemana? Ini nanti berbicara sanad lah ya. Begitu juga nanti kompilasinya siapa? Apa Muslim? Apa banyak lah ya kompilatornya itu ya. Nanti di sana. Di sini kita baca Lukas. Lukas beda lagi ya. Kata Lukas, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Bukan dari sorga lah, dari langit. Lukas tidak mau pakai sorga. Tentunya sorga dan langit itu beda kan? Beda lah ya. Makanya kemarin kan aku bilang ketika Yesus naik ke atas dan nanti akan turun lagi, begitu yang dijelaskan dalam Injil tentang kedatangan yang kedua. Itu ada yang bilang naik ke sorga, ada yang bilang naik ke langit. Nah, masalahnya sorga itu kan bukan langit. Langit bukan sorga. Mana yang benar? Gitu loh. Nah, di sini jelas banget. Lukas tidak mau tunduk. Dia berkata langit. Jadi
lokus deliktinya beda lah ya. Lokus delikti yang diambil oleh Lukas itu berbicara langit. Tapi lokus delikti yang diambil Matius dan Markus itu sorga. Makanya aku bilang tadi, seperti ini, lain memilih ini yang akurat, ini tidak akurat, ya monggo. Tapi bisa saja kebaliknya, ini yang akurat justru ini yang tidak akurat. Karena apa? Ini saling kopas dan dia independen. Ya, jadi beda. Ini sebagai komparasinya. Nah, ini mah sama dengan ini. Yohanes justru tidak mau bicara di sini. Ya, Yohanes tidak mau bicara. Ya, itu tentang baptisan. Kemudian kita ambil narasi yang hampir sama, ya, yang hampir sama. Matius menggunakan begini. Sekarang kita lihat Matius 17:5. Langsung ya, langsung aku komparasikan begini supaya ini waktunya mepet ya, supaya lebih singkat. Matius 17:5. Ya. Ya. Kita lihat di Matius 17:5. Ya, ada narasi yang sama. Begini kata Matius. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kalau di Matius 3:17, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. 100% sama. Sama, 100% sama. Ya. Sekarang kita lihat di Markus 1:11, kita komparasi dengan Markus 9:7. Ya, Markus 9:7. Ini teman-teman tolong baca ya Bibelnya. Kalau enggak ribet, enggak ngerti kamu, karena ini sudah kita komparasi ayat by ayat ya. Makanya ngaji di sini itu memang belajar, bukan seperti yang full dengan hohohihe yang bombastis, enggak. Kita memang belajar gitu ya. Jadi kalau powernya stagnan ya memang begitu, karena sedikit orang yang mau belajar ya. Oke. Markus 9:7 dikatakan di sini. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ya, kita lihat di Markus 1:11. Dia nggak pakai ini, tapi pakai engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Sudah berubah. Tapi ya agak lumayan lah, tapi sudah berubah dia. Ya, antara ini dan ini. Kalau ini dan ini masih mirip banget. Meskipun ada bedanya tadi sedikit ya. Ya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Terus di sini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Oh enggak, 100% sama di sini narasinya. Di sini sudah berubah dikit. Sekarang kita lihat Lukas 3:22. Kita komparasi dengan Lukas 9:35. 9:35. Ya, 9:35. Maka terdengarlah suara dalam awan yang berkata, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Kita bandingkan kata Lukas 3:22 ya. Dan terdengarlah suara dari langit. Sekarang tinggal bagaimana kita menyikapi, apakah bisa dikatakan berbeda atau enggak lokusnya. Karena dikatakan dari langit, di sini dia berubah menjadi dari awan. Ya masih mending lah ya, awan itu langit gitu ya. Terus kalimat berikutnya, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Sedangkan di atasnya, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Sudah beda lagi. Ya. Ini beda lagi. Jadi cenderung bergeser dan bergeser. Ini dengan catatan, ya. Ini dengan catatan, kalau memang narasi tentang anak yang kukasihi itu tadi diambil oleh mereka dari Kalau memang benar ya, ini di sini tentang anak yang kukasihi yang ini loh.
yang kupilih, kukasihi, kupilih ini masih nampak leh. Memang benar itu diambil dari sini paralelnya. Tapi kalau misalkan oh enggak Gus itu berdiri sendiri, ya sudah nggak usah dibahas. Tapi sepertinya kok enggak, itu paralel banget karena beda-beda tipis. Dan akhirnya terjadi pergeseran terjemahan seperti itu. Ya. Dan itu semakin mengukuhkan, tidak bisa dengan serta-merta kita memilih bahwa ini yang lebih akurat, ini tidak akurat, tidak bisa juga. Ya, tergantung independensinya di mana gitu. Ya. Tapi walaupun demikian, apa yang disampaikan oleh Kang Mas guru ya, Kang Mas dosen laiku ya, saudaraku, semoga selalu bahagia bersama keluarga di Tanah Karo. Aku ucapkan terima kasih dan cara pandangku seperti itulah ya. Kita ketemu, alhamdulillah, nggak ketemu tidak ada masalah. Yang jelas kita sudah saling menjelaskan. Nanti terserah Pewer mau ikut yang mana, monggo silahkan. Ya, itu dulu karena ini sudah masuk asar dan aku harus sholat asar berjamaah. Ya, terima kasih lah ya, terima kasih tanggapannya dan aku ucapkan terima kasih. Bahagia selalu bersama keluarga. Bagi Pewer yang setuju silakan like dan yang tidak setuju silakan dislike dan tinggalkan tempat ini ya. Cari tempat lain yang Anda merasa lebih pas dan lebih nyaman ya. Oke, dalam kajian ini kita tutup ya. Ini closing ya. Jadi kita besok ke sini. Ini hanya membuktikan bagaimana sebetulnya bahwa Alkitab itu memang levelnya hadis gitu ya. Tetapi walaupun demikian ya tetap aja kita tetap harus memahami bagaimana cara pandang teman-teman Kristen kita, saudara-saudara Kristen kita ketika mengatakan ini adalah Injil ya. Setidaknya aku sudah sampaikan ini levelnya hadis ya. Sedangkan Injil yang diterima oleh Islam itu Injil yang dari Allah lewat malaikat diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Isa ya. Apakah itu terbukukan? Ya, sekarang kita tahu akhirnya kita cuma menerima yang ini. Ya gimana lagi adanya ini ya kita diskusinya di sini gitu. Nah, nanti di sini aku akan menjelaskan kenapa aku berputar subhanallah, Allah memberikan petunjuk pada aku. Alhamdulillah ya Allah. Aku akan menunjukkan ya, karena nanti kita lari kebangkitan. Ujung-ujungnya kan ini kan goalnya di kebangkitan. Nanti itu Paulus menggunakan Injil yang lain, bukan Injil ini. Yang itu aku juga kadang-kadang bingung, Injil mana lagi ini gitu. Tapi sabar ya. Nanti akan kita bermuara ke sana. Oke, itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur numbah nuwun.